Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas soal aktivitas 5.1 tabel 5.2 buku paket PPKN kelas 8 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia halaman 104. Sebelum saya membahas soal pada tabel 5.2 halaman 104, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal. Pada aktivitas 5.1 halaman 104 buku paket PPKN kelas 8 terdapat pertanyaan, yaitu setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang nilai sejarah Sumpah Pemuda, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut. Tabel 5.2 Makna sejarah Sumpah Pemuda. Nomor 1, aspek informasinya yaitu kronologis peristiwa Sumpah Pemuda. Kita diminta untuk menguraikannya. Yang kedua, yaitu semangat dan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda. Kita diminta untuk menguraikan. Yang ketiga, makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan. Kita diminta untuk menguraikan. Yang keempat, makna Sumpah Pemuda bagi pelajar. Dan yang kelima, kita diminta untuk mengisi titik-titik di bawah ini. Karena yang ditanyakan nilai sejarah Sumpah Pemuda, nanti kita bisa mengisikan nilai sejarah Sumpah Pemuda, kemudian kita uraikan. Sekarang yuk kita jawab. Tabel 5.2 makna sejarah Sumpah Pemuda. Nomor 1, aspek informasi, kronologi peristiwa Sumpah Pemuda. Uraiannya, berdirinya organisasi Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatranan Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Silebes, dan Perhimpunan Indonesia. Sebenarnya ini masih banyak organisasi yang lainnya, tetapi tidak saya sebutkan satu persatu. Nah, semua organisasi ini mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928, organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 2. Nah, Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan dalam 3 sesi di tempat yang berbeda. Rapat pertama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlien Bonn atau KJB. Rapat kedua pada hari Minggu, pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Ostjava Bioskop. Rapat penutup pada hari Minggu juga, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesisch Clubgebouw. Nah, hasil Kongres Pemuda 2 ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bunyinya sebagai berikut.
Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, rumusan teks Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin, kemudian dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito. Pada peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah ini, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kalinya oleh Wage Rudolf Supratman. Bagaimana anak-anak bisa difahami ya penjelasan saya tentang kronologi peristiwa Sumpah Pemuda. Nomor 2. Aspek informasi, semangat, dan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda. Uraiannya, Sumpah Pemuda menjadi jiwa dan semangat dalam hati para pemuda Indonesia untuk bersatu, melepaskan diri dari penjajahan, berjuang bersama meraih kemerdekaan, serta mempertegas jati diri bangsa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda ini dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita. Semangat ini kemudian diwujudkan dengan usaha sungguh-sungguh dan komitmen untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Nomor 3. Aspek informasinya, makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan. Uraiannya, Sumpah Pemuda merupakan pengakuan dari pemuda dan pemudi Indonesia yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda mampu menggerakkan para pemuda untuk bersatu tanpa memandang perbedaan yang ada. Para pemuda Indonesia saling bahu-membahu dan bersatu untuk meraih kehidupan yang bebas dan merdeka. Bagaimana anak-anakku, bisa dipahami ya penjelasan dari saya? Kita lanjutkan di soal nomor 4. Aspek informasi, makna Sumpah Pemuda bagi pelajar. Uraiannya, terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki potensi, tanggung jawab, hak, karakter, aktualisasi diri, dan cita-cita. Perjuangan pemuda pada masa lalu tentunya berbeda dengan perjuangan pemuda pada masa sekarang. Perjuangan pemuda pada masa sekarang dapat dilakukan dengan mengisi kemerdekaan dengan melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Sebagai seorang pelajar, tentunya kalian dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Misalnya, 1. Semangat belajar untuk meraih prestasi, berinovasi, berkarya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, yaitu aktif sebagai anggota OSIS, PMR, Pramuka, Paskibra, dan kegiatan sekolah lainnya. Yang ketiga, tidak membuat onar, saling menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Nomor 5.
aspek informasinya di situ hanya titik-titik saja. Berarti kita diminta untuk mengisi titik-titik tersebut. Nah, di sini saya mengambil aspek nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Uraiannya yaitu cinta bangsa dan tanah air. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, sikap rela berkorban. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima, menerima dan menghargai perbedaan. Yang keenam, semangat persaudaraan. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat gotong royong atau bekerja sama. Nah, di sini saya menambahkan juga Panitia Kongres Pemuda 2. Nanti kalian bisa memilih jadi aspek yang nilai-nilai luhur atau Panitia Kongres. Panitia Kongres Pemuda 2. Ketuanya yaitu Sugondo Joyo Puspito. Wakil ketuanya adalah Joko Marsaid, sekretarisnya Muhammad Yamin, bendaharanya Amir Sarifuddin, pembantu 1 Johan Muhammad Chai, pembantu 2 Koco Sungkono, pembantu 3 Senduk, pembantu 4 Johannes Laimena, pembantu 5 Rohyani Suud. Jadi, jawaban yang saya paparkan pada video ini bukanlah jawaban yang mutlak. Kalian bisa menambahkan dan mengembangkan jawaban berdasarkan buku referensi lainnya. Demikian video pembahasan soal pada aktivitas 5.1 tabel 5.2 buku paket PPKN kelas 8 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan halaman 104. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.